Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan sedikit menjelaskan atau memaparkan materi mengenai efek rumah kaca. Adapun anggota dari kelompok kami terdiri dari pertama ada Muhammad Taufik Rizky dengan NIM F4013, yang kedua ada Naufal Lutfi Sepdiansyah dengan NIM F4031, yang ketiga ada Ahsan Abdul Rashid dengan NIM F4037, dan yang terakhir ada Agung Rahmat Nur Fadila dengan NIM F4047. Efek rumah kaca atau dapat kita sebut dengan istilah greenhouse effect merupakan kondisi di mana suhu dari sebuah benda langit seperti planet dan bintang meningkat secara drastis. Peningkatan suhu tersebut sesuai dengan prinsip rumah kaca di mana suhu yang masuk dapat terperangkap namun sulit untuk keluar. Efek rumah kaca dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah naiknya konsentrasi CO2 akibat penggunaan bahan bakar fosil. Yang kedua, berkurangnya pohon sebagai penyerap CO2. Yang ketiga adalah adanya zat CFC yang merusak lapisan ozon, ditambah juga penyebab-penyebab lainnya. Gas-gas di atmosfer yang dapat menangkap panas matahari disebut gas rumah kaca. Yang termasuk gas rumah kaca yang ada di atmosfer antara lain adalah karbon dioksida, nitrogen dioksida, metana, dan freon. Meski banyak senyawa yang terkandung dalam gas rumah kaca, kita sering mendengar emisi gas rumah kaca disetarakan dengan emisi karbon dioksida atau CO2. Mengapa CO2 disebut gas rumah kaca? Sebab kandungan CO2 paling mendominasi dalam gas rumah kaca. Gas karbon sebagai pencemar utama dihasilkan dari pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, dan bahan bakar organik lainnya. Mekanisme terjadinya efek rumah kaca adalah sebagai berikut. Yang pertama, radiasi matahari memasuki atmosfer bumi dan sebagian besar radiasi ini mencapai permukaan bumi. Sebagian kecil radiasi ini diserap oleh gas-gas di atmosfer. Kemudian yang kedua, ketika radiasi matahari mencapai permukaan bumi, energi tersebut akan diteruskan kembali ke atmosfer sebagai radiasi inframerah. Yang ketiga, gas-gas rumah kaca menghambat radiasi inframerah yang dipancarkan oleh bumi, sehingga suhu permukaan bumi meningkat. Yang keempat, peningkatan suhu di permukaan bumi berdampak pada perubahan iklim yang signifikan, termasuk peningkatan suhu laut, peningkatan tinggi permukaan laut, dan perubahan pola curah hujan. Meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan kehidupan di bumi. Beberapa dampak tersebut antara lain yang pertama ada pemanasan global. Gas rumah kaca menyebabkan radiasi matahari terperangkap di atmosfer bumi sehingga menyebabkan peningkatan suhu global. Yang kedua ada perubahan iklim. Peningkatan suhu global juga dapat menyebabkan perubahan pola cuaca yang signifikan, termasuk peningkatan intensitas badai dan peningkatan kekeringan di daerah tertentu. Yang ketiga ada kenaikan permukaan air laut. Pemanasan global dapat menyebabkan pencairan es di kutub sehingga menyebabkan kenaikan permukaan air di laut. Yang keempat ada perubahan ekosistem. Perubahan suhu dan iklim dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat, termasuk distribusi spesies, pola migrasi, dan keanekaragaman hayati. Walaupun kita mengetahui bahaya dari efek rumah kaca, ternyata efek rumah kaca juga dapat memberikan manfaat pada kehidupan manusia. Beberapa manfaat tersebut dari adanya efek rumah kaca adalah: pertama, dengan efek rumah kaca yang tidak berlebihan, suhu bumi dapat menjadi cukup hangat untuk terjadinya kehidupan di bumi. Layaknya prinsip rumah kaca yang memerangkapkan suhu yang terperangkap tersebut menjadi cukup hangat bagi manusia, tumbuhan, dan hewan lainnya untuk menjalani kehidupan. Yang selanjutnya adalah lapisan ozon pada efek rumah kaca memiliki fungsi untuk menyerap dan memantulkan sebagian besar radiasi dari matahari. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi efek rumah kaca. Yang pertama ada menanam pohon. Pohon dapat menyerap karbon dioksida dari udara dan membantu mengurangi jumlah gas rumah kaca di atmosfer. Yang kedua ada menghemat energi. Mengurangi konsumsi energi dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Hal ini dapat dilakukan dengan mematikan peralatan elektronik yang tidak digunakan, mengurangi penggunaan lampu, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada mengurangi limbah. Limbah juga dapat menghasilkan gas rumah kaca seperti metana. Oleh karena itu, mengurangi limbah dan mengolahnya dengan benar dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang keempat ada mengedukasi masyarakat. Pendidikan dan kesadaran masyarakat dapat membantu mengurangi efek rumah kaca. Mengedukasi masyarakat tentang dampak dari gas rumah kaca dan cara menguranginya dapat membantu mengurangi emisi. Inovasi dalam mengurangi gas rumah kaca sebagai pemangku kebijakan diantaranya yaitu mengefisiensikan penggunaan energi, pengolahan sampah organik, pemberdayaan kendaraan umum, pembatasan penggunaan kertas, 3R, dan menanggulangi kemacetan untuk mengurangi emisi. Segala bentuk inovasi tersebut dirancang untuk benar-benar mengurangi gas rumah kaca. Karena terjadinya pemanasan global dan suhu yang meningkat, maka inovasi tersebut sangat cocok untuk dilakukan untuk menjaga kestabilan dari bumi.